Nah, pertanyaan saya, penting yang mana sebenarnya, saat Anda dibaptis atau saat kematian Anda datang? Dua-duanya. Kalau harus memilih, Paskah berarti kematian. Paskah itu sebenarnya kematian atau kebangkitan? Yang udah diralat cepet-cepet baru mau tak omelin. Oke, Paskah adalah sebenarnya artinya Paskah dari bahasa Ibrani itu Pesach. Pesach itu dilewatkan atau dilalui. Ya, dilalui dari apa? Kematian atau maut. Karena upah dosa yang paling maksimal adalah maut. Maka di sini, tapi pertanyaan saya kan, penting mana sebenarnya, lebih penting mana saat bertobat atau saat Anda mati nanti? Dua-duanya penting. Kalau harus memilih, kalau saya saat akhir hidup saya. Anda dibaptis sekarang, matinya 20 tahun lagi, tapi ketika 20 tahun lagi pas saat mati itu Anda menolak Tuhan, apa akhirnya? Atau Anda tidak berubah, tetap saja sama? Salah satu saya kaget ada tulisan Keuskupan Agung Surabaya. Dia nulis begini, Anda kalau tidak menjalankan untuk lansia kan 60 tahun bebas ya, kalau puasa ya, lansia. Untuk yang di bawah itu 14 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas untuk puasa, untuk pantang dari 14 tahun ke atas. Anda minimal melakukan pantang dan puasa 2 kali, yaitu pada Rabu Abu dan Jumat Agung, kan begitu perintah gereja. Tapi disarankan harus 6 Jumat, kan begitu. Kalau Anda tidak melakukan itu, apa ditulis sama Keuskupan Agung Jakarta? Anda berdosa yang kedua setelah menghujat Allah yang namanya dosa sakrilegi, menghina kemuliaan Tuhan. Saya baca itu terkaget-kaget. Rabu kemarin saya lupa puasa karena saya ngantri nggak dapat parkiran sama sekali. 2 kali datang, 2 kali nggak dapat. Akhirnya saya ikut Rabu online. Cuman karena saya melihat saudara saya yang ngasih Romo Doni di sini nggak online. Akhirnya di Keuskupan saya nonton Keuskupan Bogor punya online. Jadi saya ikut Rabu Abu di rumah sama keluarga. Karena sudah 2 kali. Hari pertama saya datang 1 jam sebelum. Enggak, muat parkir yang nggak bisa, sama jauh sekali parkir di luar juga. Enggak. Nanti ada yang jam 5. Oke, jam 3 kita datang 2 jam. Mas, 2 jam lebih bludek lagi. Enggak. Tapi dikasih tahu dosa sakrilegi, dosa kedua setelah mengucap Roh Kudus. Waduh, mulai sekarang nggak boleh. Mau saya kalau perlu dari subuh. Oke, next. Jadi kalau bagi saya pengobatan yang sungguh itu adalah pentingnya adalah pada saat kematian kita tetap membuktikan bahwa kita tetap bertobat. Bukan setelah pertobatan dalam baptisan kemudian Anda merasa bebas, merdeka pasti masuk surga. Bukan. Tapi harus terjadi metanoia. Makanya di Katolik bagus. Setelah baptisan apa yang dilakukan? Perubahan metanoia, terus kemudian ada sakramen Krisma penguatan. Betul ya? Ketika mau modiar pun kita masih ada sakramen apa? Sebelum modiar kalau jatuh dosa ada sakramen rekonsiliasi atau pertobatan. Ketika mau meninggal apa? Ada sakramen perminyakan. Tapi maksudnya perminyakan itu adalah persiapan kita untuk kesembuhan atau total sembuh menghadap Tuhan. Ya, jangan pikir kalau perminyakan itu pasti mati. Banyak itu saya tahu ini udah mau mati, tapi dikasih sakramen perminyakan 3 hari kemudian seger. Tapi saya perhatikan ada anggota legio saya setiap datang dia pasti orangnya mati. Saya kasih tugas janganlah yang orang sakit berat jangan kamu ya. Tiap kali datang saya perhatiin 6 kali mati. Oke, tipsnya bagaimana supaya kita taat sampai akhir. Jadi yang pertama tertulis, harus mengerti bahwa hidup sejati manusia adalah pemilik kebijaksanaan. Kita berasal dari Allah, kita berkarya untuk Allah, dan kita milik Allah. Karena pengharapan Allah, kita diberi kuasa untuk seluruh ciptaan Allah lainnya kita kuasai. Jadi jangan lupa next. Semakin mencintai Allah, maka semakin mencintai sesama. Matius 25 ayat 40. Dan lagi raja itu berkata, apapun yang kamu perbuat bagi salah seorang saudaraku yang paling hina itu, engkau telah berbuat kepada. Paulus menekankan lagi Kolose 23 ayat 3. Apapun juga yang kamu perbuat
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya datang ke sini pun nyetir, padahal saya punya tulang ini, ekor saya selalu sakit karena saya pernah jatuh lumpuh 3 bulan. Dari atok saya genteng itu jatuh lumpuh dulu. Bergeser parah 3 ruas sampai sekarang. Operasi takut karena ada pernyataan operasi lumpuh permanen 50%. 50% sembuh. Jadi saya takut sampai sekarang saya jatuh pada tanggal berapa? 6 bulan 6 tahun 92. 6-nya 3 kali. Bulan itu. Jatuh di hadapan keris dari Brigjen Jonas Woyo yang titip ke saya, tapi saya lupakan. Hanya saya gantung saja keris. Saya punya keris 500 Pak. Dulunya saya warangi, saya nyuci sendiri. Sampai detik ini saya punya 50.000 batu cincin. Masih ada 50. Kerisnya sudah saya tukar sama Mas Kapela tahun 98 Mas Kapela. 2 peti besar, 500 keris. Macam-macam kalau Pak Wali mau cerita, tapi nanti malam saya undang yang mau ngobrol soal kejadian. Oke, jadi ingat ya, Matius 25 ayat 40. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan. Matius 25 40. Dan lagi raja itu, Yesus bicara bahwa apapun yang kamu buat bagi salah seorang yang paling hina, paling miskin, paling tersingkir dari dunia, engkau telah berbuat. Seperti orang Buddha. Orang Buddha itu kalau melayani seorang, dia memanggilnya adalah Sang Buddha. Yayasan Suci yang pengobatan gratis di Pantai Ketau. Itu orang Buddha. Karena apa? Setiap yang datang dia panggil Sang Buddha, itu yang datang. Ternyata apa? Kita juga ada Kolose 3 ayat 23. Apapun juga kamu berbuat, perbuatan dengan segenap hatimu seperti itu. Matius 25 ayat 40 Injil, ya. Dan lagi raja itu berkata, apapun yang kamu berbuat bagi salah seorang saudaraku yang paling hina, maka kau telah berbuat bagiku. Next. Udah mau habis ya sesi 1. Oh, yang pertama tadi kita menyadari bahwa kita betul-betul harapan Tuhan, ya. Kita citra Allah, ya. Yang kedua adalah kita terbuka akan kehendak Allah. Orang yang semakin peka, maka dia akan mengetahui. Kalau berdoa itu apa? Komunikasi dengan Tuhan, betul? Bertemu dengan Tuhan, betul? Sekali-sekali Pak, ini ganteng nih Pak Yono. Kalau Pak nyontoh, ini orang Jawa mulutnya kurang. Pak Toto, sekali-sekali kalau berdoa, kalau kamu menganggap doa itu bertemu dengan Allah, kamu sebagai hambanya, maka menengok. Kalau kamu bilang doa itu berkomunikasi sama Allah, berarti kan berbicara dengan Allah. Jangan ngomong dewe. Mengerti? Ini tips. Saya sering praktekkan. Sekali-sekali Anda berdoa itu dalam keheningan. Cukup hatimu yang berbicara. Tuhan kasihanilah. Maka orang yang terus hening dalam keadaan begitu, saya yakin suara Tuhan akan datang. 80% saya yakin. Jelas nih mulai sekarang, doa jangan cerewet sendiri. Tuhan, aku minta rezeki. Anakku nih gak kawin-kawin, 24-28, tapi berat badannya pas saya tanya anakku umur 48 beratnya piro? 140. Wedok anak, wedok. Siapa sebelum tapi ngeluh ke Tuhan begitu. Kan Tuhan janji Pak, saya gantikan sama istri saya. Tuhan bilang apabila 2 orang daripadamu sepakat memohon sesuatu kepadaku, maka kata Yesus apa Bapakku di surga akan mengabulkan. Mintanya apa lagi? 1, kalau bisa karuniakanlah calon suami yang gak kaya. Dia sendiri bertakut akan Tuhan. Wah, dalam hatiku bagus. Yang kedua, sayang sama istri. Yang ketiga, sayang juga sama mertua. Yang keempat, syaratnya banyak. Punya pekerjaan tetap. Yang kelima, deposito paling tinggi 6 miliar. 6 miliar. Itu tambahan saya. Oke, terbuka akan kehendak Allah. Semakin Anda doa dalam keheningan, maka Anda akan dibawa biasanya pembersihan. 100% saya yakin awal-awal melatih doa hening, maka Anda akan dibawa pada luka batin Anda yang harus dibersihkan. Anda dibawa kepada melintas pada peristiwa Anda di luka. Berarti apa? Masih ada dendam di dalam hati, maka bersihkan. Oke, ya, jadi sekali-sekali kalau doa itu komunikasi dengan Tuhan, maka
duduk atau bertemu dengan Tuhan, maka yang atas yang ngomong kita mah gitu, aku ngomel aja Bang Toto. Enggak apa, ini contoh. Oke, peka terhadap kehendak Tuhan. Lahir baru. Kita dulu waktu lahir itu sebenarnya Tuhan menyiapkan satu kertas yang akan digambar, dibentuk oleh Tuhan. Tapi kita dan orang tua kita, keluarga kita, orang terdekat kita mencampuri, merasa lebih daripada Tuhan, sehingga mencoret-coret kertas kehidupan kita. Maka ketika kita tersadar untuk buang kertas yang lama, lahir baru, siapkan kertas yang baru, silakan Tuhan, aku tidak. Dengan cara bagaimana? Apapun yang kamu rencanakan, apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu inginkan, maka bawa nama Tuhan, minta seizin Tuhan. Itu berarti menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tulis sekarang bentuk gambar di dalam kertas hidupmu yang baru. Oke, next. Maka kalau seperti itu percayalah, berkat maksimal, karena ada janji Tuhan. Kekayaan itu sebenarnya datang dari mana? Tuhan. Walaupun setan bilang bahwa semua dunia ini kenikmatannya, kemewahannya milikku, saya enggak. Bahwa ada ayat lagi yang bertentangan yang mengatakan bahwa kekayaan itu ada di tangan Tuhan. Next. Dan seperti Maria. Tadi Romo mengatakan ada kan, berjaga-jagalah. Terus kemudian ada 2 kali kata-kata, tidur jiwa. Manusia itu ada 3. Yang satu tubuh atau raga, oke? Yang kedua jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu segala sesuatu yang kamu daging butuhkan, itulah ada dalam jiwa. Oke? Jiwa itu jadi apa? Kehendak keinginan manusia yang bersangkut paut dengan daging, itu jiwa. Ketiga baru ada roh Allah. Oke? Makanya Maria mengatakan apa? Tadi bahaya sekali tertulis tidurlah jiwaku. Ada di mana Pak? Puji syukur. Tapi kamu lihat Maria ngasih teknik ke kita, Magnificat Maria. Setelah antifona, siapakah putri itu yang datang sebagai fajar biji kemerah-merahan, indah penakal bulan gemerlap seperti sang surya. Ya, maka kemudian lanjutnya apa Maria katakan? Jiwaku memuliakan. Kalau Maria mengajarkan itu maksudnya ada. Bukan kenapa dia nggak berbicara, rohku memuliakan Tuhan. Kenapa dia nggak bicara, tubuhku memuliakan Tuhan. Karena Maria tahu kelemahan manusia adalah di dalam jiwa atau kehendak manusia itu sendiri. Maka Maria mengajak apa? Jiwa ini, hei anak-anakku, angkat tinggi untuk memuliakan Tuhan. Maka jiwa akan mendekati kekudusan roh Allah itu sendiri. Jadi kehendak kedagingan kita angkat setinggi-tingginya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kamu akan menang. Maria lihat, rendah hati. Sekolahan juga saya yakin enggak. Ya, tapi dia bisa mengajari kita. Jiwamu harus memuliakan Tuhan. Kehendak kedagingan memuliakan Tuhan. Next. Seperti dia bicara. Bicaranya fiat voluntas tua, fiat mihi secundum verbum tu. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Oke, tips yang ketiga, selalu bersuka cita, damai sejahtera. Karena ada tertulis itu. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan. Kalau kamu merasa benar di hadapan Tuhan, maka kamu pasti bersuka cita. Paulus mengatakan bersuka citalah senantiasa, tapi lanjutannya dan tetaplah berdoa. Karena ketika berdoa bertemu dengan Tuhan, sukacitamu diperbesar dan diperbarui oleh Tuhan. Amin. Tidak akan ada kesia-siaan. Orang yang mau bertumbuh imannya, jadilah pendoa. Sekali lagi, ketika ada berdoa bertemu dengan Tuhan, maka tidak ada kesia-siaan. Berkatmu diperbarui oleh Tuhan dan ditambah. Ukuran yang kamu pakai dipenuhi oleh Tuhan, bahkan meluap. Tapi kejatuhnya di pangkuanmu juga, gak kemana-mana. Luar biasa saja. Next. Ya, bersuka-cita senantiasa tetaplah berdoa. Next. Oke, yang keempat, selalu bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Allah Tuhanmu melalui Kristus Yesus sebagai kamu. Kalau kamu anak-anak Allah, Allah gak butuh yang lain, tapi Allah membutuh setiap saat dalam keadaan apapun, ucapkan syukur.
Karena itulah yang diinginkan. Tuhan tidak menginginkan apapun kecuali kalau kamu mempercayakan dirimu dalam rencana tangan kasih perencanaan Allah. Maka apa? Selalu kamu jumpai adalah berkat. Apapun itu berkat. Bisakah kamu berpegang pada? Maka kalau kamu berpegang pada itu, kamu bersukacita. Jadi murid Kristus jangan berpikir sampai mati keluar darah-darah ketumpah. Enggak. Kata Paulus, jadi murid Kristus itu bersukacita. Saya mau jadi murid Kristus bersukacita saya. Berbahagia di dunia sekarang. Tapi penuh nanti sempurna di dunia akhirat. Next. Oke, ini cara bersyukur kepada saudara. Kenapa bersyukur? Yuk kita baca sama-sama. Ada janji Tuhan. 3, 4. Mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. 3, 4. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkah. Jadi bagi orang Katolik, takdir itu bukan saat lahir, kawin, dan mati. Salah. Berarti mengecilkan kebijaksanaan dan kasih Tuhan. Takdir itu bagi kita adalah semuanya milik Allah. Artinya takdir tidak kuasa kita tentukan. Ini ayat. Orang yang lagi berjalan enak aja dia anggap langkah ini milik dia. Bukan, tapi milik saudara, milik. Ya, jadi takdir bukan dibatasi 3. Jangan membatasi belas kasih Tuhan. Next. Bersyukur itu menentukan wujud. Kalau saat misalkan kita boleh dengar anak kita, suami atau istri kita, atau siapapun berdoa, kita bisa melihat iman mereka seperti itu. Kalau selalu bersifat mental pengemis di depan Bapa, depan Tuhan, maka iman dia baru SD juga baru kelas 3, baru kelas 2, kelas 1. Tapi kalau doa orang itu kita dengar gak pernah berbintang untuk diri dia, karena dia teramat yakin di tangan Tuhan damai sejahtera. Maka doa orang yang beriman hanya doa syafaat. Dengar semua. Kalau kamu beriman, maka kamu percaya penuh atas pemeliharaan Tuhan, maka doa kamu tidak seperti pengemis. Oke? Tapi doamu bahkan syafaat, berdoa untuk bangsa, untuk negara, berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan, terlebih berdoa kepada jiwa-jiwa yang sudah dilupakan. Itulah orang beriman. Kalau masih mental pengemis berarti iman masih SD. Ya kok. Awalnya agak berat. Ayo, Tawarik 19 kita 29 kita baca 3, 4. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Bapak Ibu, kekayaan dan kemuliaan milik Tuhan. Ada ayatnya, gak mungkin kita hapuskan. Kalau percaya ini, ngapain kamu nyembah berhala atau kamu jadikan ngejar pangkatmu seperti Tuhan kedua? Kamu percaya pada Tuhan, kekayaan dan kemuliaan itu milik Tuhan. Jadi kepada Tuhan saja sudah serahkan semua. Apa yang kita jumpai, apa yang kita peroleh, itulah berkat maksimal yang kita boleh terima. Di luar itu nggak ada yang lebih maksimal bagi diri kita. Apapun yang kamu butuhkan pasti dipenuhi Tuhan. Amin. Tapi belum tentu yang kamu ingin. Jelas Ibu Bapak. Yang kamu inginkan belum tentu Pak. Tapi yang kamu butuhkan karena Anda anak-anak Allah pasti diberikan. Next. Oke, yang kelima, setia taat sampai mati seperti Paulus. Ya, aku telah memenangkan pertandingan atau pergumulan ini. Ya, jadi penderitaan berubah menjadi pencobaan atau berubah lagi menjadi ujian. Ya, ketika kita lewat dari pencobaan itu atau ujian itu, maka kemudian kita naik level iman kita. Oke, next. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Allah tidak mungkin dan jangan pernah bilang bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Saudara kita yang Muslim sering mengatakan bahwa pencobaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu Maha Kasih, Dia tidak pernah mencobai umat. Amin. Pencobaan itu datang dari mana? Hawa nafsu kita ada di dalam Yakobus. Oke, ada janji Tuhan juga. Marilah kepadaku semua yang tidak sedang berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi pencobaan itu apabila ada ayatnya, berbahagialah orang yang berteguh di dalam pencobaan. Tapi pencobaan itu penyelesaiannya ada janji Tuhan, bukan datang dari kamu, tapi dari Tuhan. Next. Wah, terpaksa. Nah, ini yang terakhir sudah.
untuk mencapai garis finish, maka saya kasih kunci tipsnya. Seperti hidup kita seperti roda. Roda pedati lingkaran luar itu yang memakan volume paling besar, memakan energi, memakan beban material paling besar, itu adalah kehidupan jasmani kita. Tapi roda itu ada pusatnya, yang kecil, yang kita berikan porsi kecil, material kecil, waktu yang sedikit. Itu adalah Kristus. Antara Kristus dengan kehidupan kedagingan kita harus sinkron, berjalan bersatu. Maka diikat oleh jari. Ini cap pasti jagoan. Maka jari-jari yang pertama itu, 5 jari-jari itu harus disetel sama kencang. Kalau Anda setel doa saja kencang, yang lain gak pernah Anda sentuh, maka jadinya apa? Roda jasmani, oval, lonjong. Betul gak? Pada bagian yang ketarik itu jadi mengecil, pendek. Yang lainnya berubah besar. Bentuknya gak karuan, hidupmu akan nggak mulus jalannya, geruduk, ketemu sedikit apa lubang jatuh langsung, karena tidak mulus bulat. Tapi kalau kamu setel semua 4 bagus, 1 lupa, bulat tetap roda hidup, jalanmu tetap lancar semua. Tapi ketika menurun pada satu turunan karena batu kecil saja, melambung, meletik, terlontar di roda, pas jatuh jari-jari posisi yang nggak pernah disetel Anda kendor, yang paling ringkih. Maka apa yang terjadi? Bubar antara rohani dengan jasmani. Maka setelah 5 ini dengan sama kencangnya. Yang pertama adalah jari-jari rodanya pertama adalah doa. Orang beriman pasti suka dan cinta doa karena bertemu dan memperbarui berkat. Yang kedua, pendalaman iman. Macam-macam pendalaman iman. Anda harus mengenal, beri makan imanmu. Anda harus mengenal makanan imanmu, apa yang paling Anda suka. Lakukan lebih sering, tapi jangan lupakan iman. Misalkan Anda, makanan iman Anda adalah kitab suci, lebih banyak baca kitab suci. Tapi jangan juga melupakan puji-pujian. Jangan lupa juga ekaristi, jangan lupa juga ziarah, jangan lupa yang lain. Ya, tetapi yang mana Anda suka nasi padang, banyak, seminggu 2-3 kali makan nasi padang. Gado-gado jangan dilupakan. Salad jangan dilupakan. Ya, banyak, terserah Anda. Tapi iman yang dibiarkan saja, nggak pernah disirami, nggak pernah kasih makan, nggak pernah kasih minum, kering dan layu serta mati. Maka harus kedalaman iman. Yang ketiga, komunitas, nggak bisa hidup sendiri, harus berkoinonia, harus bergereja. Yang keempat, harus bersaksi, buktikan bahwa Anda tidak hanya jargon, tidak hanya di mulut, tapi jadilah Injil yang hidup. Maka menampilkan bahwa Anda utusan-utusan Allah. Yang terakhir, baru melayani. 4 itu Anda jalankan 1, 2, 3, 4, maka yang kelima otomatis. Orang yang menjalani 4 itu dalam kesehariannya, maka kelima timbul sendiri. Maka kalau Anda tidak mau melayani, menjadi utusan, maka berarti apa? Anda tidak mengikuti wasiat Yesus. Durhaka, kualat. Bener, si alam saya mau kualat. Saya tapi gak berani ngomong ke engkau kualat, dia lebih kuat. Next. Oke. Yang ketujuh triknya, carilah Allah bukan berkatnya semata. Karena kita bukan pengemis, kita anak Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji Allah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Next, 8. Selalu terarah kepada Allah, maka apapun yang kamu lakukan prinsipnya, bahwa kamu melayani bukan manusia, tapi kamu melayani Tuhan itu sendiri. Next. Kemudian ke-9 kita lihat, target hidupmu adalah alam baka, seperti Matius 6:20-21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga gagap dan karat tidak mau rusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena, nah ini yang paling penting, di mana hartamu berada, di situ juga jiwamu atau hatimu berada. Jelas kan maksudnya? Kalau Anda menganggap hartamu yang paling penting adalah pangkat, atau harta itu adalah duit cien-cien, segala sesuatu yang kedagingan itu adanya, pada akhirnya adanya muaranya di mana? Berakhir pada apa? Neraka. Tapi kalau harta yang kamu anggap itu adalah harta iman Kristus, maka berakhirnya pada mana? Surga. Jelas? Ada ayatnya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengerti Bapak Ibu? Jadi jangan jadikan kita gak punya uang pasti sorong, pasti skam. Tapi percayalah, orang yang bergantung penuh dan percaya pada Tuhan itu pasti dia berkecukupan. Berkelebihan bukan.
karena kita rendah hati. Katolik artinya general umum dan rendah hati. Kita orang Katolik rendah hati. Kita mintanya doa pun sehari-hari. Doa, berikanlah kami rezeki pada hari. Kita nggak minta rezeki yang berlimpah. Cukup hari ini, besok kita minta. Ya, next. Nah, rendah dan murah hati seperti saudaraku Romo Doni. Rendah dan murah hati. Saya ketemu Romo banyak sekali. Saya musuhan sama Romo juga banyak sekali. Tapi Romo yang seperti orang ini jarang saya. Saya ada memang Romo Felix, Romo yang senyapa itu membumi. Ini juga Romo membumi. Ya. Makanya saya kalau dia panggil nggak berani nolak. Padahal Tuhan saya 8 tahun ya. Nggak berani nolak. Kalau dipanggil siap. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, rendah dan murah hati. Jadi karena apa? Allah membenci orang yang tinggi hati. Betul ya? Allah mengasihi orang yang rendah hatinya. Next. Oke, itu kesimpulan. Next lagi. Oke, next. Mau menjadi Katolik biasa atau Katolik plus? Next. Lihat saya tulis banyak. Negara kita gelap, betul ya? Kalau gelap itu coba bayangkan. Apakah Anda tidak ada sharing terhadap kegelapan ini? Apakah Anda tidak ada salah atau dosa terhadap kegelapan yang sekarang? Kalau ingat-ingat, jangan begitu. Yang kecil saja. Anda pakai tisu. Pakai kan? Pakai nggak? Bersalah itu terhadap milik Tuhan. Bisa. Anda tahu kak selembar tisu kalau di kantong atau sekarang gampang 1 kilo tisu itu setara dengan 1 pohon yang tumbuh 10 tahun. Anda tahu kan? Baru jadi 10 kilo tisu. Anda ke ATM tapi selalu nggak dipakai padahal print saldo keluar. Seluruh dunia kalau saldo itu ditempel-tempelin 5 kali muterin bumi dalam sebulan. Ya. Itu kelihatan kecil. Atau misalkan kebiasaan mau tidur nggak matiin lampu, boros energi, itu juga sumbangsi Anda terhadap kemerosotan dunia. Yang kecil-kecil, apalagi kalau yang besar. Kemajuan iptek hubungan antar manusia mudah sekarang, tapi menimbulkan masalah baru. Ya, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Next, ya. Tapi yang saya mau tulis, Katolik kita sekarang itu sekitar 1,3 saja. Jumlah penduduk umat. Romonya itu ada 400 ribu. Ada yang tulis 407 ribu berapa data terakhir saya searching. Tapi dari 400 ribu, 200 ribu Romo itu yang tidak membina karya pastoral, tidak seperti Romo Doni, maksudnya membina gereja. Yang lain itu mungkin sibuk dan tua atau sakit, atau sibuk fokusnya baik. Jadi umatnya 1,3 miliar, Romonya 200 ribu, berarti 6.500 satu Romo. Saya punya paroki 27 ribu umat, Romonya 3, yang satu kena stroke, 3 itu. Berarti apa? 13.500 satu Romo. Beruntung meja ada 2 Romo. Nanti saya tulis ke uskup saya datang ke sini umatnya 1.300, Romonya 2, kebanyakan setengah aja deh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi lihat. Kekayaan pengetahuan Katolik begitu luas, tetapi Romo yang membimbing kita, yang membina kita terlalu sedikit. Gereja Kristen ada rata-rata satu pendeta 150 umat di dunia, luar biasa. Makanya di Indonesia jumlah berapa penduduk Kristen? 27 juta. Katolik berapa? 8,7 juta teman. Data dari Dukcapil Desember 31 Desember tahun 2020. 3 kali hampir Pak Kristen sekarang. Katolik seperti daerah Kristen. Bagaimana? Indonesia betul-betul gelap. Tapi apakah Anda bisa sumbang itu? Apakah kegelapan coba? Kalau total ruangan ini gelap, tangan saja nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba ada 1 lilin. Bagaimana? Rasanya ada pengharapan. Betul apa enggak? Biasanya kalau satu menyala, akan sebentar lagi ngikut kedua, ketiga. Next. Wah, saya tulis banyak obat-obatan makanan kami luar dijual kembali, minyak goreng, opos, menolin bekas untuk air sungai menurun, untuk air artes menurun, makanan
Anak saya dokter spesialis anak. Saya tiap saat mengantar dia ke rumah sakit, dia kerja di rumah sakit. Tapi saya setiap kali dengar cerita dia, saya pasti berdoa untuk yang sakit. Anak baru lahir karena ibunya HIV. Tidak terkendali, anaknya juga HIV. Ibunya ada TBC, tapi TBC-nya TBC sumsum tulang belakang. Itu paling susah. Anaknya lahir ikut TBC, padahal bayi umur ada anak balita umur 3 tahun cuci darah, anak 7 tahun cuci darah, anak 1 tahun gagal kayak jantung. Banyak sekarang orang pneumonia bikin mati. Dulu pneumonia orang masih hidup. Sekarang pilek, batuk pilek banyak betul dan susah sembuh. Virus semua bermutasi makin kuat. Next. Padahal Tuhan mengharapkan di atas bumi seperti di dalam agama dijadikan topeng demi cuan. Benar. Perpecahan karena fanatisme dan radikalisme, bencana alam mengintai. Saya tekankan, kalau Anda mampu menggoreng dengan tanpa minyak sawit, pakailah minyak yang murah. Tahu nggak? Barco tahu. Saya bukan pedagang minyak barco, tapi barco itu dari minyak kelapa, buah kelapa, bukan sawit. Bukan. Karena sawit akan menjadi karsinogen penyebab kanker. Indonesia masuk 10 besar berpenyakit kanker karena konsumsi menggoreng pakai minyak kelapa. Minyak kelapa sawit kalau kena panas apalagi berulang, maka harus saya tulis akan keluar 3 MCPD dan GE karsinogen penyebab kanker. Bahaya sekali. Kalau bisa mulai sekarang ibu-ibu ya ganti pakai minyak kelapa, minyak barco tahu kan? Pakai. Kelapa sawit. Bocah. Bukan tahu. Pak Toto bukan tahu